Halo Sobat ASN, jumpa kembali dengan saya, Susan Megawati Sugiarto. Nah, sesuai dengan janji saya di video sebelumnya bahwa saya akan membahas terkait fitur pengelolaan kinerja pada aplikasi atau pada platform Merdeka Mengajar sesuai dengan Perdirjen Guru dan Tenaga Kependidikan yang terbaru, maka kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai fitur pengelolaan kinerja utamanya pada perencanaan kinerja khusus guru dan kepala sekolah ASN di seluruh Indonesia ya. Nah, guru dan kepala sekolah wajib tahu ya karena mulai Januari 2024 seluruh guru dan kepala sekolah ASN di seluruh Indonesia akan melakukan penyusunan SKP melalui fitur pengelolaan kinerja pada platform Merdeka Mengajar ini ya. Nah, jadi pasti rekan-rekan guru dan kepala sekolah ASN sudah sangat penasaran ya terkait bagaimana sih cara menggunakan fitur pengelolaan kinerja, yang mana fitur ini sesuai dengan Perdirjen GTK yang terbaru ya. Kemudian apa yang harus saya lakukan, bagaimana cara memilih dan lain sebagainya akan saya kupas selanjutnya. Namun jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan juga share video-video saya sehingga rekan-rekan guru dan kepala sekolah ASN lainnya bisa terinformasi dan bisa terjangkau dengan adanya regulasi dan fitur baru di dalam PMM ini ya. Oke, kita lanjut ke slide yang pertama. Nah, sebetulnya platform ini sudah dirancang sedemikian rupa ya. Fitur perencanaan kinerja ini dirancang dengan cukup sederhana sehingga hanya ada 5 action saja yang perlu rekan-rekan guru dan kepala sekolah ASN lakukan. Yang pertama adalah praktik pembelajaran. Nah, ini senada dengan video saya sebelumnya ya, bahwa rekan-rekan guru diminta untuk memilih satu dari 8 indikator ya yang paling prioritas untuk ditingkatkan ya, minimal satu. Berarti kalau minimal satu boleh lebih dari satu ya. Kemudian yang kedua adalah pengembangan kompetensinya. Nah, ini yang juga didiskusikan, didialogkan dengan kepala sekolah dari 18 ya, 18 bentuk pengembangan kompetensi, mana yang perlu diambil dan mana yang perlu dieksekusi. Yang tentunya pengembangan kompetensi ini harus memenuhi nilai ya, yang mana poinnya atau nilainya itu rentangnya adalah 32 sampai dengan 128. Nah, kemudian action yang ketiga adalah tugas tambahan. Ini juga sama ya, didiskusikan, didialog kinerjakan dengan kepala sekolah. Lalu action yang keempat adalah perilaku kerja ya. Jadi nanti rekan-rekan guru memilih ya dari perilaku-perilaku itu mana yang perlu ditingkatkan atau yang perlu diimprove. Kemudian yang kelima baru rangkuman. Nah, rangkuman ini nanti muncul keseluruhan isi dari apa yang sudah rekan-rekan guru dan kepala sekolah ASN kerjakan dari action 1 sampai dengan action 4. Nah, sekarang kita akan lanjut ya ke tampilan interface dari aplikasinya. Nah, yang pertama, Bapak Ibu atau rekan-rekan guru dan Kepsek ASN perlu login dulu ya, login dulu ke platform Merdeka Mengajar. Nah, nanti akan dihadapkan pada interface yang seperti ini ya. Nah, di bagian pengembangan diri ada beberapa fitur. Nah, nanti rekan-rekan memilih fitur pengelolaan kinerja ya. Nah, ini diklik. Nah, setelah diklik akan muncul seperti ini. Ya, di sebelah kiri ada pengelolaan kinerja guru, ada beranda dan riwayat. Nah, di sini nanti ada username rekan-rekan semua ya. Nah, di sini ada notifikasi bahwa sekarang masih masa percobaan 2023 ini ya. Anda dapat mengajukan draft ke atasan mulai dari 2 Januari 2024 pukul 10 ya. Nah, kemudian nanti lanjutkan draft ya. Klik lanjutkan draft. Nah, di sini juga sudah dilengkapi dengan timeline atau alur pengelolaan kinerja ya, mulai dari Juli ya sampai dengan Desember. Jadi nanti sudah diatur waktunya, jadi tinggal mengikuti saja ya rekan-rekan guru dan Kepsek ASN. Oke. Nah, di sini juga ada cara menggunakan sistem dan regulasi yang terkait. Nah, kita
klik lanjutkan draft, ya, nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini yang saya sampaikan tadi di awal ya, ada 5 menu utama di dalam perencanaan kinerja. Yang pertama adalah praktik pembelajaran. Nah, nanti di sini pilih minimal 1 ya. Nah, di sini ada informasi. Pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja. Jadi, kalau memilih kita nggak perlu semuanya diambil ya. Jadi, mana yang kira-kira betul-betul prioritas untuk ditingkatkan, maka itu yang dipilih ya. Nah, di sini ada contoh. Kebetulan rekan yang ada di sini ya sudah direkomendasikan untuk 2 indikator. Yang pertama adalah penerapan disiplin positif dan yang kedua adalah keteraturan suasana kelas. Nah, jadi ini hanya memilih mana yang masih ada gap ya. Nah, jadi kalau memilih apa yang harus ditingkatkan berarti kita cari yang memang masih ada gapnya ya. Nah, ini di sini sudah direkomendasikan ya. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal memilih. Nah, kemudian kira-kira seperti ini ya. Jadi ada 8 indikator, penerapan disiplin positif, keteraturan suasana kelas, aktivitas interaktif, instruksi pembelajaran, instruksi yang adaptif, umpan balik konstruktif, perhatian dan kepedulian dan ekspektasi pada peserta didik ya. Nah, ini sebetulnya di dalam sistem udah ada rekomendasinya ya. Jadi sebetulnya enak, tinggal pilih aja ya yang sudah direkomendasikan. Nah, kalau sudah memilih, misalnya Bapak Ibu atau rekan-rekan sudah memilih salah satu, ya ini diklik sampai kotaknya berwarna biru, ya. Kalau belum biru berarti belum dipilih, ya. Jadi klik dulu sampai kotaknya berwarna biru, ya. Kemudian setelah diklik, nanti rekan-rekan ya bisa lanjut ke pengembangan kompetensi atau simpan draft. Ya, kalau misalnya mau dilanjutkan nanti boleh simpan draft. Kalau mau lanjut ke action selanjutnya, action yang kedua pengembangan kompetensi, maka boleh langsung mengklik pengembangan kompetensi. Nah, misalnya rekan-rekan mengklik pengembangan kompetensi, ini diklik. Nah, nanti akan muncul di sini ya. Pengembangan kompetensi ini action nomor 2. Nah, untuk pengembangan kompetensinya, pilih jenis pengembangan kompetensi yang paling efektif dan berdampak untuk diri Anda. Ya, nah bisa juga nanti konsultasi sama kepala sekolahnya. Ya, nah di sini berdasarkan Perdirjen GTK yang sudah saya bahas di video sebelumnya, ya, ada beberapa poin yang perlu diperhatikan atau ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, Anda diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester untuk memenuhi ekspektasi atasan. Jadi sudah di-set ya, ekspektasinya itu adalah 32 poin. Ya. Bu, emang boleh di-set langsung sama organisasi? Sangat boleh, dan ini justru lebih bagus ya, karena ekspektasinya sudah bukan hanya atasan lagi, tapi sudah ekspektasi organisasi ya. Nah, jadi minimal 32 ya, rentangnya 32 sampai 128. Minimal 32 per semester. Berarti kalau minimal 32 per semester berarti per tahun minimal 64 ya. Jika kurang, mohon diskusikan dengan atasan Anda. Jika lebih, ekspektasi atasan akan semakin baik ya, gitu. Of course ya rekan-rekan ya, kalau semakin banyak ya semakin baik. Kemudian yang ketiga, pilihan rencana hasil kerja memiliki poin yang berbeda berdasarkan tingkat keterlibatan dan dampaknya ya. Jadi tidak semua pengembangan kompetensi ini poinnya sama ya. Tiap bentuk pengembangan kompetensi itu poinnya beda-beda, ada yang 3, ada yang 4 ya, beda-beda ya. Jadi mana ya dipilih yang sekiranya dampaknya paling besar ya, paling efektif kepada diri rekan-rekan semuanya ya. Nah, di sini ada rencana hasil kerja. Ini diklik saja, nanti akan muncul ya. Misalnya ini sudah dipilih untuk RHK 1 action pengembangan kompetensi ya.
meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi oleh guru, kepala sekolah, dan atau pengawas sekolah. 4 poin. Nah, ini udah ditetapkan 4 poin. Ya, ini sama ya dengan yang sudah saya paparkan di video sebelumnya ya. Nah, poinnya 4, Bapak rekan-rekan bisa memilih ini diklik ya, nanti ada bukti dukungnya. Bukti dukungnya ada sertifikat, target kuantitasnya adalah 1 kegiatan, target waktu per semester. Ya, karena per semester minimal 32 ya. Jadi 32 itu terdiri dari beberapa RHK ya. Nah, ini poin 4 ya. Kemudian rekan-rekan nanti milih lagi nomor 2, rencana hasil kerja 2. Oh, saya mau pilih yang kedua adalah meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penelaah aksi nyata sejawat yang dihasilkan guru dan atau kepala sekolah lain. Ini 6 poin ya. Bukti dukungnya laporan. Kalau yang tadi peserta coaching dan mentoring pengembangan kompetensi, bukti dukungnya sertifikat. Kalau yang ini bukti dukungnya adalah laporan ya. Target waktu per semester poinnya 6 dan seterusnya. Nanti ada 3 rencana hasil kerja. Kalau misalnya aduh galau gitu ya, mau ganti RHK, nggak apa-apa, bisa dihapus ya. Jadi mudah ya. Nah, jadi ini nanti diklik muncul seperti ini ya, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penyusun kumpulan konten unggulan yang dapat dibagikan kepada guru atau kepala sekolah lain. Ini 6 poin. Ada juga yang 8, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran bersama rekan sejawat. Ini 8. Ada banyak juga yang 8 ya. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber, berbagi praktik baik dalam kegiatan yang terkait implementasi kurikulum Merdeka dan atau perencanaan berbasis data. Nah, ini 8 poin. Jadi boleh dipilih. Tentunya akan lebih baik lagi kalau didiskusikan dengan kepala sekolah selaku pejabat penilai kinerjanya ya. Nah, jadi kalau mau hapus tinggal klik hapus. Nah, di sini nanti ada nih, wah, yang paling gede. Nggak tahu ya, ini paling gede nggak ya? Nah, ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang pada dunia kerja dan atau bidang lain yang relevan. Wow, 24 poin, luar biasa ya. Nah, Bu, ini akumulasi poinnya ada di mana? Ini ada di atas ya. Nah, di sini total poin ya dari bentuk-bentuk RHK pengembangan kompetensi yang sudah dipilih. Total poinnya ada di atas, jadi nggak usah ngitung pakai kalkulator ya, udah ada di sini ya. Nah, ini kalau sudah selesai meramu-ramu untuk pengembangan kompetensi ya, ini untuk 6 semester ya, maaf, untuk per semester untuk 6 bulan ya. Nah, kalau mau tambah boleh klik tambah, kalau mau dihapus atau masih ragu, masih galau, klik saja hapus ya. Nah, kemudian lanjut ya. Misalnya kalau sudah yakin ya udah ke tugas tambahan, tinggal diklik saja ya ke tugas tambahan. Klik. Nah, kita akan masuk ke tugas tambahan. Nah, di sini ini opsional ya, berarti tidak wajib ya. Pilih sesuai surat keputusan yang diberikan oleh atasan dan jenjang satuan pendidikan Anda. Nah, Anda juga dapat berdiskusi dengan atasan terkait pilihan ini ya. Nah, di sini sama seperti tadi bentuknya ya. Jadi nomor 1 ada RHK ya. Nah, ada RHK seperti ini diklik ya, tanda segitiga di sini diklik, nanti akan muncul list-listnya, list tugas tambahan ya. Nah, hanya untuk SMP, SMA, dan SMK ya. Misalnya meningkatnya kinerja satuan pendidikan melalui pelaksanaan tugas tambahan sebagai wali kelas ya, dan seterusnya. Ada yang hanya untuk SMK, ada yang semua jenjang ya, boleh dipilih saja ya. Kemudian kalau galau boleh dihapus lagi, nanti boleh ditambah lagi. Kalau galau lagi hapus lagi, tambah lagi ya. Jadi supaya nggak galau, silakan diskusikan dengan
kepala sekolahnya, karena ini harus ada surat keputusannya ya. Nah, jadi kemudian selain surat keputusan juga harus ada bukti dukung ya, berupa laporan yang disertai dengan SK atau ST ya gitu. Jadi ini kita perlu mendiskusikan dengan kepala sekolah, karena kan surat keputusan tentunya yang mengeluarkan adalah dari kepala sekolah ya, atau mungkin dari dinas gitu ya. Jadi harus didiskusikan dengan kepala sekolah dulu ya sebaiknya ya. Lanjut ya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu sudah yakin, maka bisa lanjut ke perilaku kerja. Kalau tidak, simpan draft dulu juga boleh ya. Nah, sekarang kita akan klik ke perilaku kerja. Ya, ini adalah action nomor 4 ya, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, ini sama ya, core value berakhlak. Nah, ini jadi pilih saja mana aspek perilaku yang paling ingin difokuskan. Ini juga bisa diskusi dengan kepala sekolah, karena seyogyanya aspek perilaku ya atau core value berakhlak ini yang paling mengetahui itu adalah kepala sekolah ya, terkait dengan perilaku-perilaku, aspek-aspek perilaku mana saja dari kita yang harus diimprove. Nah, silakan dialogkan dulu dengan kepala sekolah sebelum memutuskan yang ini ya. Misalnya, Pak, Bu Kepsek, izin misalnya ya, untuk aspek berorientasi pelayanan kira-kira mana yang perlu saya fokuskan ya. Nah, nanti diklik ini. Oh, Ibu tolong fokuskan kepada indikator yang kedua, ya, yaitu bersifat ramah kepada peserta didik dan orang tua tanpa membeda-bedakan, cekatan dalam bekerja, solutif dalam mengatasi permasalahan pembelajaran, dan dapat diandalkan oleh peserta didik, orang tua maupun rekan sejawat. Pilih yang itu ya, Bu ya. Ya, misalnya, karena saya sering mendengar nih dari orang tua siswa, Anda itu kalau mengajar sering wajahnya tuh terlihat tidak mood ya, misalnya seperti banyak pikiran, kadang-kadang kelepasan, agak ngomel ke anak-anak. Nah, saya berharap Ibu lebih ramah lagi kepada peserta didik. Nah, kira-kira seperti itu ya, dialog kinerja untuk menentukan aspek perilaku mana yang kita fokuskan ya, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu sudah yakin, bisa lanjut ke rangkuman. Kalau belum, simpan draft dulu, karena rangkuman ini nanti berisi keseluruhan ya dari 4 action yang sudah rekan-rekan guru dan kepala sekolah ASN lakukan di dalam perencanaan kinerja di PMM ini ya. Jadi kalau sudah betul-betul yakin, masuk ke rangkuman dan nanti bisa langsung diajukan ya kepada atasan. Nah, di sini ya rangkuman. Nah, rangkuman perencanaan kinerja Anda ya. Anda bisa cek ulang dan ubah sebelum mengajukan ke atasan ya. Format perencanaan kinerja akan kami sesuaikan dengan aturan yang berlaku ya. Nah, jadi di sini nanti akan muncul hasil kerja utama dari praktik pembelajaran ya. Ini yang sudah tadi dipilih ya, salah satu dari 8 atau minimal satu indikator dari 8 yang harus ditingkatkan. Ya, nanti di sini guru akan mengisi formulir diskusi persiapan, formulir diskusi tindak lanjut, dan formulir refleksi tindak lanjut. Nanti di sini ada target kualitasnya. Sudah ada ya target kualitasnya, jadi sudah tidak perlu lagi dipikirkan ya, karena sudah standar semuanya ya. Jadi Bapak Ibu hanya tinggal apa? Tinggal dialog kinerja dengan kepala sekolahnya. Dialog kinerja lalu memilih gitu ya. Jadi sangat mudah ya. Nah, baik rekan-rekan guru dan kepala sekolah ASN, sekian pemaparan dari saya terkait fitur pengelolaan kinerja pada PMM. Semoga bisa memberikan insight ya, pemahaman kepada rekan-rekan guru dan kepala sekolah ASN di seluruh Indonesia, terutama dalam menggunakan fitur pengelolaan kinerja sebagai implementasi Perdirjen GTK yang terbaru ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru dan kepala sekolah ASN di seluruh Indonesia selalu diberkahi dengan kesehatan, kelapangan, dan kesabaran ya dalam mendidik anak-anak kita ya, generasi-generasi masa depan Indonesia ya. Salam hormat dari saya. Terima kasih.
Jangan lupa subscribe dan share dan like juga, komen juga video-video saya. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Dadah.